Bau mulut ya gitu ya. Sebenarnya tidak wajar kalau ditanya wajar atau tidak, itu tidak wajar gitu. Karena ya itu berkaitan dengan pasti ada sesuatu nih di dalam, entah di dalam mulut atau di dalam tubuh pasien gitu. Selain itu juga merokok juga bikin bau mulut. Makanan-makanan tertentu seperti yang tadi saya sebutkan, bawang, terus susu, produk dairy. Oh iya? Ya itu Dari sebenarnya. produk situ? Ya dari produk itu juga bisa menimbulkan bau mulut gitu. Parasit di dalam itu ya nggak kelihatan gitu. Paling adanya mungkin kalau yang terlihat secara klinis itu jamur-jamur pada pasien yang imunokompromis kayak HIV yang imunnya rendah, itu bisa ada timbul jamur di rongga mulut. Berdarahnya berapa kali dok? Sering dok, atau udah berapa kali dok? Itu pasti ada masalah di gusinya radang karena plak dan karang gigi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlia sempat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa pernah nggak sih dia kayak sikat gigi udah, kumur-kumur udah. Kayaknya semua hal yang berbau dengan kebersihan mulut, kebersihan gigi Anda sudah lakukan. Tapi kenapa ya kok masih BM alias bau mulut gitu ya. Ini kan menjadi concernnya banyak orang. Tidak hanya nggak bikin nyaman orang sekitar gitu ya. Tapi juga pasti orang tersebut juga nggak nyaman. Karena kayaknya udah effort deh gitu ya. Sebegitu effortnya tapi masih bau juga. Sebenarnya masalahnya itu ada di seputar rongga mulutnya, di giginya. Atau sebenarnya dari dalam. Itu kan menjadi kekhawatiran banyak orang. Ini sebenarnya asalnya dari mana sih? Atau dari makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi. Nah, makanya hari ini kita akan membahas gimana cara yang paling efektif untuk mengatasi bau mulut. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Zahra Khairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum Dr. Zahra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati, Dok. Ketemu lagi Kak Radennya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar satu hal yang mungkin orang ini sudah effort ya. Kalau yang nggak effort sih nggak usah dibahas gitu ya. Maksudnya orang udah effort bahwa mereka udah sikat gigi lah, udah kumur dan lain sebagainya. Tapi masih aja bau mulut. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Yang pertama, nah ini biasanya dari mulai anak-anak nih. Mereka yang ngisap jari gitu ya. Nggak tahu sebagai gantinya dot atau apa. Nah banyak orang tua concern bahwa oh jangan ngisep jari deh nanti giginya bisa tonggos karena kayak kebawa gitu kan. Nah ini ada hubungan gak sih antara kebiasaan orang terutama anak yang mungkin masih bisa mengikuti tuh kontur gigi apa rahangnya itu bisa menyebabkan ketonggosan di gigi anak atau gimana? Ya itu fakta ya. Jadi betul. Ya. Jadi memang ada kalau bayi itu masih early ya, masih bayi itu memang ada refleks mengenyot ini ya ibu jari atau jempol. Cuma kalau dibiarkan kebiasaannya hingga dia lebih besar lagi, anak-anak itu akan menyebabkan kelainan di rongga mulut. Jadi kalau kita sedang menghisap jempol itu kan ada gerakan konstan maju mundur dan itu kan dilakukan terus-terusan itu akan menyebabkan banyak. Jadi salah satunya rahang atasnya lebih sempit, lalu gigitannya terutama yang gigi depan itu nanti terbuka. Selain itu kelainan-kelainan itu nanti akhir-akhirnya dapat menyebabkan mouth breathing juga. Mouth breathing tuh jadi bernapas lewat mulut. Jadi karena itu yang sudah advance ya. Jadi karena gigi depannya terbuka, itu kan dia tidak bisa menutup mulut nih, bibirnya tidak bisa menutup. Nah itu saat tidur biasanya terjadilah mouth breathing itu. Jadi bernapas lewat mulut. Ya ampun gitu. itu. Tonggos terbuka itu. Oh berarti itu maksudnya, sorry ya, maksudnya ini bukan body shaming ya. Tapi untuk orang-orang yang mengalami ini, maksudnya tonggos ini, dia secara otomatis akan mouth breathing itu? Kemungkinan besar ya, karena kalau gigi tonggos yang sudah advance dan mengganjal jaringan lunak terutama bibir, itu kan dia tidak bisa menutup mulut dengan rapat ya. Itu kemungkinan besar kalau saat tidur tuh mouth breathing gitu, terjadi mouth breathing atau bernapas lewat mulut. Oh ya karena ada rongga yang terbuka gitu ya. Jadi kayak, betul. Ya, apalagi ada misalnya di hidungnya ada sumbatan gitu, itu udah pasti terjadi mouth breathing seperti itu. Pas lagi pilek gitu ya. Iya, Waduh. betul. Tapi sudah kayak
menghisap jari itu sama aja kayak dia lagi ngedot gitu nggak sih Dok? Itu beda atau sama? Sama sebenarnya gerakannya. Makanya dianjurkan pada anak-anak itu minum susu lewat dotnya juga tidak boleh sampai besar gitu, sampai dewasa gitu. Karena bisa ke bawah itu ya? Iya. Oke, padahal banyak ya Dok ya, maksudnya anak-anak dan itu kayak hal yang lumrah loh, maksudnya di masyarakat kita bahwa anak-anak kenyot si jarinya itu sendiri tuh kayak hal yang biasa tapi sebenarnya bisa berbahaya ya. Iya. Ya tidak hanya tonggosnya secara estetik aja tapi ada beberapa risiko kesehatan lainnya kayak tadi mouth breathing itu ya, bernapas lewat mulut itu bikin gak nyaman kan gitu ya. Oke, jadi kalau Anda punya anak nih pemirsa di rumah ya, jangan biasakan anak-anak menghisap jari karena tidak hanya ngomongin tonggosnya secara estetik atau kosmetik tapi ada beberapa risiko yang lain lagi gitu ya yang akan mengintai anak Anda. Oke, kita lanjut yang kedua ya Dok ya. Nggak boleh cabut gigi pas lagi menstruasi. Jadi gini, orang kan identik kalau menstruasi itu lagi berdarah-berdarahnya lah gitu ya. Bleeding seasonnya perempuan gitu. Nah ketika cabut gigi takutnya meski sudah di segala macam treatment di awal takutnya ada darah keluar dan itu bisa berbahaya gitu. Atau gimana? Perlu nggak sih kalau kita ngomongin lagi menstruasi nggak boleh cabut gigi atau gimana? Itu sebenarnya mitos ya. Jadi memang kalau kita lagi menstruasi itu secara hormonal mempengaruhi rongga mulut ya. Jadi misalnya pembuluh darahnya lebih lebar, segala macam salah satunya itu. Tapi untuk pencabutan gigi sendiri pada saat kondisi menstruasi itu tidak berbahaya pada saat pencabutan gigi gitu. Jadi masih dalam batas wajar lah perubahan hormonal yang menyebabkan perubahan di rongga mulutnya itu sendiri gitu kan. Meskipun pembuluh darahnya membesar tidak ada hubungan di sekitar rongga mulut? Jadi tidak menyebabkan hal yang berbahaya gitu Kak Raden. Jadi beda ya seperti misalnya orang-orang yang memiliki kondisi sistemik seperti diabetes atau tekanan darah tinggi itu sudah pasti kita konsul dulu biasanya ke dokter penyakit dalam gitu. Nah kalau untuk menstruasi sendiri tidak sesignifikan itu perubahannya sehingga menyebabkan berbahaya dalam pencabutan mulut. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Gitu. Mungkin pikirnya orang karena lagi mens, lagi keluar banyak darah dikaitkan sama tadi ya yang metabolik punya gitu ya. Entah diabetes ataupun hipertensi atau orang lagi minum obat pengencer darah sehingga akhirnya kayak waduh itu nggak boleh tuh karena hubungannya sama darah. Nah mens juga hubungannya sama darah jadi orang pikirnya kayak gitu padahal boleh-boleh aja gitu ya. Boleh. Oke ya. Jadi aman ya pemirsa. Kalau sekarang Anda kayaknya udah cabut gigi tapi lagi mens dan udah nggak ketahan lagi ya udah nggak apa-apa, aman ya. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Nah ini dia, kalau ngomongin lansia Dok ya, jadi secara proses degenerasi ataupun aging, semua organ di tubuh kita kan pasti akan menurun fungsinya. Salah satunya mungkin ada yang tidak hanya menurun tapi hilang yaitu gigi gitu ya. Itu di lansia apakah normal ketika kita ngomongin lansia itu pasti ompong atau gimana? Itu mitos juga tuh. Jadi organ gigi itu beda sama rambut ya. Kalau rambut kan seiring bertambahnya usia itu bisa rontok, mengalami kerontokan. Tapi kalau gigi itu beda. Jadi kalau kita dari dini sudah merawat, menjaga kebiasaan membersihkan atau oral hygiene-nya itu baik, itu nanti di usia lansia atau usia tua itu harusnya giginya tetap terjaga ya. Jadi tidak ada kelainan gusi yang biasanya kan pada orang tua sering tuh iya Dok saya giginya goyang lepas sendiri. Itu ya memang salah satunya faktor usia. Cuma yang paling banyak berkontribusi adalah oral hygiene-nya atau kebiasaan dia menyikat gigi atau menjaga kesehatan kebersihan gigi mulut dan makanan yang dikonsumsi. Jadi beda gitu sama organ rambut ya yang rontok. Tapi kalau gigi itu kalau gigi itu tidak hilang seiring bertambahnya usia gitu. Jadi pasien saya juga banyak yang usia sudah 60, 70 bahkan masih komplit giginya itu banyak loh Kak. Gitu? Iya. Cuma memang ya beda ya bentuknya ya karena kan udah udah ada awareness, dipakai berpuluh-puluh tahun. Cuma masih utuh giginya tuh banyak loh. Itu dokter pernah nanya-nanya ke mereka nggak sih? Maksudnya kayak di usia segini masih full giginya itu berarti kayak investasi mereka dari muda nggak sih atau gimana gitu cara merawat? Iya banget, kemarin baru banget. Bu ini masih full loh, giginya bagus. Bahkan nggak ada karya sama sekali, kalah sama saya sendiri ya. Saya udah ada karya, sudah ada gigi berlubang. Ini gimana, makannya gimana Bu? Soalnya memang recently ya saya sedikit cerita di pasien-pasien saya tuh banyak usia 13, usia 9 tuh gigi permanennya udah pada berlubang sampai kena saraf. Nah ibu ini karya saya tuh 0.
nol gitu. Dia cuma check up waktu itu ke saya. Ibu gimana? Memang saya nggak suka dok makanan-makanan manis, makanan-makanan apa kemasan kayak gitu. Itu Makanan kita sehari-hari. makanya itu memang gigi itu seperti itu karena jadi beda banget sama rambut gitu. Itu memang beda ya, beda treatment. Ya. Ya itu ya, ada istilah sama you are what you eat ya. Ya. Kalau yang dimakannya sehat-sehat ya giginya juga bisa sehat ya. Yang Gitu. paling penting kebiasaan menjaga kebersihan gigi mulutnya itu ya. Ya itu yang menjadi komitmen banyak orang yang nggak bisa komit juga gitu ya. Karena hidup cuma sekali dok nikmatin aja. Tapi kan akhirnya konsekuensinya ke gigi. Ya, gitu ya. Oke kita lanjut yang keempat ya. Penggunaan gigi palsu itu berbahaya. Setelah kita ngomongin ompong, sekarang kita ngomongin gigi palsu. For any reasons lah ya, untuk alasan apapun orang kalau ngomongin entah karena mungkin proses aging tadi ya, kemudian ada mungkin trauma dan lain sebagainya sehingga orang harus pakai gigi palsu. Betul nggak sih kalau gigi palsu itu berbahaya atau gimana? Tidak sama sekali ya, justru kami selalu mensuggest atau menyarankan pasien kalau giginya satu saja yang udah dicabut atau hilang tuh harus pakai gigi palsu karena justru penting gitu. Jadi gigi palsu itu bisa menjaga gusi atau jaringan penyangga yang tersisa, terus menjaga gigi-gigi yang masih ada di rongga mulut, terus mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi berbicara, juga estetis ya yang paling orang lihat kalau gigi depan gitu. Jadi sangat disarankan malah ya untuk menggunakan gigi palsu gitu. Mungkin ada yang bilang itu berbahaya karena ada kayak semacam apa ya dok ya, perawatan pasca tindakannya nggak sih? Maksudnya di gigi palsu itu sendiri misalnya kayak pasang udah kayak gigi biasa atau kayak jadi agak ribet nih karena gini-gini. Jadi akhirnya malah mereka yang punya kena risiko yang terjadi gara-gara mereka nggak disiplin gitu. Iya betul, memang ada perawatannya gitu. Cuma kalau kita sudah terbiasa, sudah adaptasi, harusnya nggak memusingkan complicated itu. Dan yang paling penting pasien-pasien gigi palsu, apalagi pasien baru menggunakan gigi palsu tuh harus adaptasi dulu. Memang kan rasanya beda ya, kayak pakai sepatu baru Kak. Iya, kayak ada benda asing kan. Iya, kayak pakai sepatu baru tuh harus adaptasi dulu gitu. Yang penting jangan membuat iritasi, jangan bikin sakit. Kalau kayak gitu harus konsul lagi ke dokter yang membuat gigi palsunya tersebut gitu. Oke. Jadi memang segala sesuatu nggak hanya gigi palsu, semuanya juga pasti butuh adaptasi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Setiap orang yang berpuasa pasti bau mulut. Nah gitu ya, meskipun puasa Ramadan masih jauh gitu ya. Mungkin ada yang Senin Kamis atau puasa Nazar gitu ya. Itu kan ada yang kayak apa sebau itu? Apakah memang semua orang yang berpuasa pasti bau mulut karena mulutnya kering atau gimana sih dok atau gimana? Belum tentu ya Kak Raden ya. Jadi memang saat kita puasa itu kan aliran saliva atau ludah itu kan berkurang ya karena kan konsumsi intake air mineralnya juga berkurang. Cuma itu semua tuh balik lagi ke pasiennya masing-masing. Jadi kalau dia menjaga kebersihan gigi mulutnya baik, terus konsumsi air mineralnya sebenarnya cukup, kan memang ada aturan-aturannya air mineral sekian gelas sebelum dan sesudah buka puasa dan malam hari itu cukup sebenarnya, ya itu bisa menjaga dari bau mulut saat puasa gitu. Jadi tergantung lagi individunya seperti itu. Tergantung intake air minumnya, mineral. tergantung bagaimana mereka menjaga kesehatan gigi dan mulutnya entah pas lagi buka puasa atau pas sahurnya gitu ya dok ya. Dan pengaruh sama jenis makanan yang dikonsumsi juga ya dok ya? Betul, kalau sahurnya mungkin makan bawang-bawangan itu mungkin terbawa ya. Bawang-bawangan gitu, banyak yang suka bawang goreng kali ya. Oke, berarti memang kembali lagi ke kebersihan dari orang itu sendiri menjaganya pas buka ataupun pas lagi sahur ya. Oke, terima kasih dok sudah terjawab pintas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin bau mulut di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bau mulut. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zahra Khairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Ngomongin seputar bau mulut gitu ya, itu kan sesuatu yang kadangkala
ya bukan kadang-kadang, selalu bikin orang nggak nyaman. Bahkan tidak hanya orang di sekitarnya, tapi bahkan orang ini yang dia udah kayak, udah effort banget nih dok, kayaknya udah ini segala macam treatment A sampai Z, gitu. Tapi kok masih bau mulut juga. Nah ini mungkin banyak nggak aware bahwa, oh bau mulut yang terjadi itu disebabkan karena apa. Nah kalau ngomongin bau mulut itu apa sebenarnya? Maksudnya kayak, apakah hal yang normal kah? Dan itu berasal dari manakah? Itu gimana sih dok? Ya, jadi bau mulut ya, istilah kedokteran itu halitosis. Itu kelainan pada rongga mulut memang yang gejalanya yaitu bau pada mulut ya, memang bau mulut ya gitu ya. Sebenarnya tidak wajar kalau ditanya wajar atau tidak, itu tidak wajar gitu. Karena ya itu berkaitan dengan pasti ada sesuatu nih di dalam, entah di dalam mulut atau di dalam tubuh pasien gitu. Tapi sebenarnya dok ya, kalau memang bukan hal yang wajar, bau mulut itu kan gini, orang mungkin standar bau itu berbeda-beda ya gitu. Ya ada yang bilang baunya kayak gini, itu relatif gitu ya. Betul. Ya kan kayak orang ganteng sama cantik kan relatif. Tapi kalau bau mulut gitu ya, gini, ada kan dari mulut kita pasti kan ada keluar kayak hembusan angin, hawa gitu, apa sih sebutnya gitulah. Yeah. Itu kan pasti ada beraroma kan, ada baunya gitu. Nah baunya itu yang disebut bau mulut itu bau yang apa ya, stinky gitu, apa busuk gitu ya, atau di hawa itu, di udara itu kan pasti ada aroma-aroma yang akan keluar gitu. Yeah, Itu betul. gimana maksudnya? Yang disebut bau mulut itu berarti yang benar-benar mau menajam, tidak enak, tidak bikin nyaman atau gimana sih dok? Ya tentunya yang tidak nyaman, yang buat tidak nyaman ya. Jadi memang bau mulut itu memang sebenarnya ada pemeriksaan objektifnya Kak. Jadi nggak subjektif aja sebenarnya, ada pemeriksaan Iya. objektifnya. Jadi kadang memang pasien itu mengeluhkan, dok mulut saya bau, mulut saya ini. Memang kalau misalnya pasien mengeluhkan seperti itu ya kita periksa nih rongga mulutnya. Apakah ada nih hal-hal yang berpotensi menimbulkan bau mulut gitu. Nanti setelah diperiksa, oh ada ini Bu, ini kita bersihkan dulu ya. Kita eliminasi dulu penyebabnya. Terus secara objektif sebenarnya juga ada tuh pemeriksaannya sendiri gitu. Jadi memang mulut itu memang ada bau tersendiri ya Kak. Cuma kalau sampai menimbulkan bau dan yang dirasa oleh pasien sendiri ataupun kerabatnya ya yang di dekatnya gitu, ya itu ya wajib diperiksa gitu. Oke kan, karena kita bisa ngerasain ini bikin nyaman. Bahkan nggak hanya orang sekitar, kita pun kadang-kadang kalau kitanya yang bau mulut juga kita agak ngerasa nggak nyaman gitu ya. Nah tapi sebenarnya apa aja ya dok? Maksudnya kayak kita mulai dari sekitar rongga mulut dulu ya. Hal-hal apa aja di sekitar rongga mulut yang kelihatan sama mata kita yang itu bisa menyebabkan bau mulut gitu. Ada apa aja di sini? Oke, yang pertama tuh kalau menurut studi ya, jadi yang paling utama menyebabkan bau mulut itu biasanya di lidah kita itu kan suka ada lapisan putih Kak. Ya di atasnya ya, di permukaan atas lidah itu memang wajar sebenarnya, nggak perlu dikhawatirkan. Cuma kalau memang sudah tebal, karena kan memang di situ permukaannya irreguler ya. Jadi makanan, sisa-sisa sel-sel yang udah mati di situ ngumpul, terutama ada bakteri juga. Nah itu memang menimbulkan bau mulut. Jadi memang disarankan juga sih sebenarnya kita sikat lidah itu. Gak cuma sikat gigi. Gitu ya. Ada kan sebenarnya alatnya sendiri, tang scraper itu. Cuma memang disarankan ya udah pakai sikat gigi yang lembut aja, disikat gitu. Salah satunya itu. Jadi yang utama tongue coating itu atau lapisan pada permukaan atas lidah. Yang kedua itu radang gusi Kak. Jadi kalau gusinya berdarah, karena ada karang gigi nih, plak dan karang gigi itu juga menimbulkan bau mulut. Sebenarnya yang utama ya plak dan karang giginya dan bakteri-bakteri di dalam gusi dan karang gigi tersebut tuh yang menimbulkan bau mulut seperti itu. Yang ketiga bisa juga dari yaitu plak yang masuk ke dalam sela-sela gigi, apalagi giginya berjejal, atau misalnya salah satunya juga alat behel ya, behel yang pasiennya tidak menjaga kebersihan gigi mulutnya dengan baik, karena kan kalau ada behel agak sulit memang menjaga kebersihan gigi mulut. Behel, lalu gigi palsu, lepasan yang terutama yang akrilik yang tidak dibersihkan dengan rutin itu juga bisa menimbulkan bakteri kan, mengumpulnya bakteri, gigi berjejal segala macam itu, jadi bakterinya memproduksi senyawa yang menimbulkan bau mulut gitu Kak. Bakteri itu sendiri berasal dari mana dok? Kenapa dia ada di mulut? Bukannya tapi kan memang di mulut itu sarangnya bakteri juga kan. Betul. Banyak bakteri. Nah itu bakterinya emang apa bahasanya? Ngendep di situ dari awal atau terbawa dari makanan atau dari
apa ya, dari input yang masuk ke mulut kita atau gimana? Iya, bakteri itu kan pada dasarnya normal ya ada di dalam mulut itu, pada bakteri yang normal. Nah, saat misalnya kita ada plak dan karang gigi itu kan bakterinya meningkat tuh, meningkat. Jadi jumlahnya Kak yang berubah itu dari yang normal sama yang sakit gitu ya. Jadi meningkatnya bakteri, jadi meningkatnya juga kan produksi senyawa yang menimbulkan bau mulut seperti itu. Sampai mungkin ada orang yang mereka habis makan, terus kemudian kan tadi memang permukaan lidah kita kan irregular ya. Sehingga mungkin kayak gini nggak kelihatan gitu. Tapi kalau diteropong lebih detail lagi, di zoom gitu, itu kan kelihatan seperti itu. Nah itu mungkin nggak sih bakteri-bakterinya itu nyempil-nyempil di situ-situ? Iya betul, jadi banyak bakteri yang ada di tangkoting itu kalau lapisannya tebal ya. Gitu. Selain itu juga merokok juga bikin bau mulut. Makanan-makanan tertentu seperti yang tadi saya sebutkan, bawang, terus susu, produk dairy. Oh iya? Ya itu dari sebenarnya. produk situ? Ya dari produk itu juga bisa menimbulkan bau mulut gitu. Kalau kayak gigi berlubang dok, kan selama ini nggak tahu ya, ini kayak pengalaman saya kecil sih, dari kecil tuh dikasih tahu orang tua jangan makan yang ini tapi gigi berlubang, soalnya di dalam gigi berlubang itu ada uletnya gitu ya. Ada apanya lah gitu yang serem banget, sehingga akhirnya itu nanti grogotin bisa busuk, bisa bikin bau. Betul nggak sih? Betul, salah satunya juga yang paling utama juga gigi berlubang, saya lupa sebutkan tadi. Gigi berlubang kan berlubangnya itu kan karena ada bakteri ya Kak ya. Bakteri ngeluarin asam, lalu si struktur giginya jadi hilang, jadi bikin lubang. Nah bakteri-bakteri ini juga salah satunya yang bisa mengeluarkan senyawa-senyawa yang menimbulkan bau mulut. Apalagi kalau berlubang itu kan sisa makanan semuanya masuk di situ kan. Nah itu bisa menimbulkan bau mulut juga gitu. Itu benar, jadi tapi bukan ulat ya. Bakteri ya. Soalnya selama dari kecil tuh selalu bilangnya kayak gitu. Nanti di dalam gigi berlubang itu kenapa gigi bisa berlubang? Karena digrogotin sama ulat. Nah ulatnya itu bisa bikin bau dan lain sebagainya. Ternyata bukan karena ulatnya. Tapi kalau ngomongin gigi berlubangnya dia bisa menyebabkan bau mulut juga. Iya pasti. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bau mulut. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zahra Hairiza, ASPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, tadi kan kita udah bahas faktor penyebabnya di seputar rongga mulut. Nah sekarang kalau lebih ke dalam lagi gitu ya, mungkin nggak sih ada beberapa hal lagi, faktor lain yang dia bisa menyebabkan bau mulut tapi berasal tidak dari sini gitu ya. Mungkin dari dalam, mungkinkah karena ya ini ya, mungkin ya beberapa faktor orang-orang dengan penyakit metabolik gitu ya. Atau ada, sempat tuh saya lihat tuh, nggak tahu ini benar atau enggak ya, hoax atau enggak nih. Ada kayak, video menampilkan bahwa di rongga sini kita ini ada semacam kayak parasit gitu, kayak gambarnya serem gitu. Saya merinding liatnya gitu ya. Itu yang akhirnya menyebabkan bau mulut, makanya harus dibabat abis tuh parasitnya. Dan itu banyak banget, maksudnya informasi-informasi seperti itu benar atau enggak sih atau gimana? Atau emang ada tapi bukan itu atau gimana? Jadi kalau yang parasit-parasit itu saya juga belum lihat videonya, cuma kayaknya hoax ya. Jadi parasit di dalam itu ya nggak kelihatan gitu. Paling adanya mungkin kalau yang terlihat secara klinis itu jamur pada pasien yang imunokompromis kayak HIV yang imunnya rendah, itu bisa ada timbul jamur di rongga mulut. Nah, balik lagi ke pertanyaan penyebab bau mulut ya, selain dari rongga mulut itu memang penyakit metabolik itu juga menyebabkan bau mulut. Dari atas itu bisa karena tonsilitis akut atau radang amandel tuh yang akut. Sinusitis itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Habis itu kalau misalnya ada lendir, kita lagi flu, lagi pilek gitu ya, lendir, terus itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Salah satunya juga misalnya kalau kita lagi pilek itu tidak bisa bernapas lewat
hidung karena mampet ya, hidung tersumbat. Itu kan kita juga bernapas lewat mulut, itu juga bisa menyebabkan bau mulut karena mulutnya kering gitu. Selain itu masuk lagi ke dalam, itu bisa karena abses, misalnya ada abses paru di saluran napas bagian bawah ya. Habis itu juga penyakit-penyakit seperti gagal ginjal dan gagal hati, itu juga bisa menyebabkan bau-bau tertentu tuh Kak. Jadi karena pembuangan racun di dalam tubuhnya kan tidak maksimal ya, itu juga bisa keluar ke saluran napas jadi menyebabkan bau mulut. Selain itu penyakit diabetes juga baunya khas tuh, itu bahasanya fruity odor, jadi seperti bau buah-buahan sebenarnya kalau pasien-pasien diabetes, iya. Karena metabolismenya jadi mengeluarkan bau-bau seperti itu gitu. Oke. Selain orang-orang dengan komorbid tertentu dok, ada nggak orang-orang lain yang mereka juga kayaknya ketika masuk di kategori itu mereka rentan mengalami bau mulut, let's say orang-orang lanjut usia, ya dari range usia tertentu. Sorry itu saya maksudnya kayak banyak banget orang yang lansia yang terindikasi bau mulut. Apakah ini murni karena kalau masuk usia lansia pasti akan mengalami itu, atau sebenarnya kembali lagi kayak tadi sempat kita bahas ada lansia yang giginya tetap utuh gitu ya di usia senjanya, atau mungkin orang-orang dengan kondisi-kondisi yang lain gimana tuh dok? Iya, jadi bau mulut itu memang kalau menurut studi-studi ya itu tidak ada hasil yang seragam Kak. Jadi menurut gender dan usia itu nggak ada yang seragam hasilnya. Jadi ada yang penelitian membuktikan kalau semakin tua itu semakin dapat mengalami bau mulut, itu ada juga yang tidak berkorelasi dengan usia. Lalu ada juga yang gender, ada juga yang bilang wanita lebih banyak mengalami bau mulut, ada juga yang tidak gitu. Jadi memang karena itu kali ya, jadi persepsi bau mulut itu berbeda-beda ya antara budaya dan ras itu. Jadi penelitian memang nggak seragam. Dan faktornya kan sangat beragam ya bau mulut ini ya, dari masalah rongga mulut, dental hygiene-nya, terus sistemiknya juga. Jadi nggak ada penelitian tuh yang benar-benar membuktikan usia berapa sih yang rentan terkena bau mulut gitu. Memang balik lagi semua ke kondisi individu masing-masing gitu Kak. Oke, jadi memang kembali ke individu masing-masing ya. Tapi kan tadi dokter Zara juga ada sebut kayak orang merokok atau perokok gitu ya. Kemudian kan biasanya ke perokok itu temennya itu ngopi ya. Nah itu kombinasi yang combo nggak sih itu untuk menyebabkan bau mulut atau gimana tuh dok? Iya betul, salah satunya merokok itu ya bisa menyebabkan bau mulut. Merokok itu kan selain memang ada bau rokoknya, itu juga bikin aliran ludah kita berkurang, produksi air ludah kita kan berkurang. Nah itu mulut kering itu kan tandanya air ludahnya nggak banyak, padahal air ludah itu adalah ini ya salah satu self cleansing ya, jadi dia bisa menjadi pembersih natural alami di rongga mulut. Yang kedua juga antibakteri juga sebenarnya air ludah itu. Jadi ya itu korelasinya antara pasien-pasien yang merokok dengan bau mulut. Oke, make sense ya, betul-betul. Makanya kita agak aneh gitu ketika ada perokok yang lumayan agak bau mulut ya. Selain karena bau si rokoknya ya, karena ada faktor-faktor yang lain tadi yang kering itunya. Nah kalau sekarang ketika kita ngomongin oke, sekarang itu kondisi-kondisi yang memang bikin bau mulut. Nah sekarang bisa nggak sih kita identifikasi bahwa oh karena gigi, gusi, pokoknya sekitar mulutnya itu nggak bersih sehingga akhirnya mereka menyebabkan bau mulut. Ada nggak sih indikator bahwa oh untuk meminimalkan risiko terjadinya bau mulut kita harus memiliki gigi, gusi, pokoknya rongga yang bersih lah ya gitu, ataupun lidah yang bersih. Nah itu ada nggak sih kayak kelihatan nih, misalnya kita ngaca nih dok ya, kayak giginya nih, oh gusinya nih, oh lidahnya ini aman nih, ada kayak semacam warnanya kan tadi permukaan lidah katanya putih-putih itu, apakah putih-putihnya harus hilang gitu ya, atau harus warna pink merah muda, atau di gusinya, di giginya kuning atau tidaknya gigi, ada scalingnya dan segala macam, itu bisa untuk mengetahui bahwa oh ini kayaknya fine-fine aja atau nggak fine-fine aja gitu. Ya jadi ya bisa ya pasien atau orang periksa sendiri dulu nih di rumah nih, gigi, gusi, lidah, rongga mulut. Jadi kalau gigi itu warna natural ya, jadi harus warna putih kekuningan gitu. Nggak boleh, bukan nggak boleh, kalau ada yang hitam itu patut dicurigai ada apa-apa. Lalu tidak sering terselip makanan. Jadi kalau terselip makanan itu kan ada indikasi-indikasi tertentu, misalnya ada gigi berlubang gitu. Lalu dilihat juga nih, memang susah sih kalau karang gigi itu kadang soalnya bagian dalam bawah ya, itu kan susah ya pasien lihat sendiri ya. Bisa memang dari depannya aja gitu. Iya memang ya tujuan check up rutin 6 bulan sekali itu penting. Lalu balik lagi ke gusi itu warnanya harus merah muda, permukaannya halus mengkilap biasanya.
Terus tidak suka berdarah kalau sikat gigi. Terus kalau kesentuh nggak sakit. Nah itu sehat. Terus lidah nih ya, balik lagi ke lidah. Kalau ada lapisan putih itu wajar sebenarnya Kak. Maksudnya jangan tiba-tiba jadi pasien panik. Aduh kok lidahnya putih-putih. Wajar, tapi harus tipis lapisannya, nggak boleh tebal. Kalau tebal kan yang tadi saya sudah infokan. Jadi di situ udah sarang bakteri banyak tuh di situ. Jadi bisa juga jadi efek pemicu bau mulut gitu. Itu kalau udah tebal yang putih-putihnya itu kayak kalau disikat gitu ya, itu dia bisa agak berkurang nggak sih atau kelihatan? Maksudnya ada kayak kita kan kalau nyentuhin si lidah ini ke langit-langit mulut kan kerasa ada kayak kres gitu ya, agak kasar-kasar dikit. Itu bisa kerasa nggak sih kalau akhirnya putih-putihnya itu bisa dikurangin gitu? Iya bisa, jadi dengan menggunakan sikat gigi yang lembut ya kayak atau tongue scraper yang lembut itu bisa dikurangin gitu. Oke. Nah ada satu lagi nih kondisi yang kalau kita ngomongin kayak sariawan gitu. Ya. Itu sariawan juga bisa menyebabkan bau mulut nggak sih atau gimana? Bisa, salah satunya juga sariawan, jadi ada peradangan kan di situ. Peradangan, ada bakteri tentunya, itu juga bisa menimbulkan bau mulut gitu. Sariawan terutama yang sudah advance ya gitu. Sama tadi tuh satu lagi dokter, ini karena relate kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak orang sikat gigi terus gusinya berdarah tuh. Nah. Itu kan mungkin ada satu kondisi yang lain yang pikirnya enggak orang itu kali cuma kegesrek aja gitu ya. Ternyata efeknya bisa nggak hanya ngomongin kegesrek ya, tapi mungkin ada satu kondisi yang lain kenapa dia setiap sikat gigi berdarah gusinya sama hubungannya dengan bau mulut tuh dok. Iya, jadi gusi berdarah ya. Jadi pasien kalau misalnya kita lagi tanya-tanya gali-gali informasi tuh berdarahnya berapa kali dok? Sering dok, atau udah berapa kali dok? Itu pasti ada masalah di gusinya radang karena plak dan karang gigi. Tapi kalau cuma sekali aja misalnya karena kegosok sikat, pasti pasien gak ngeluh kan gitu. Jadi kalau terus-terusan mengalami gusi berdarah itu pasti gusinya radang akibat plak dan karang gigi ya utamanya ya. Tapi memang harus diperiksakan lagi apa penyebabnya gitu. Kalau akhirnya penyebab utamanya gara-gara plak dan karang gigi, ya udah pas ya satu gusinya berdarah, terus kedua hubungannya dengan bau mulut juga. Nah itu ya, harus diperiksakan ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara yang efektif untuk menghilangkan bau mulut. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zara Khairiza A, SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dok, kalau kita ngomongin bau mulut itu sebenarnya dia hanya kondisi tertentu aja kah? Atau ini penyakit ya yang harus disembuhkan atau bisa jadi indikasi juga bahwa tubuh lagi ngasih alarm bahwa ada something wrong nih di tubuhnya yang indikasi mungkin nggak hanya di sekitar rongga mulut tapi mungkin bisa jadi beberapa organ yang tadi ya yang kita sempat bahas bahwa ini indikasi menandakan orang ini nggak aware nih bahwa oke lah kalau mereka udah kena diabetes gitu udah paham kena diabetes, tapi mungkin orang yang belum paham bahwa mereka mengalami penyakit tertentu bisa jadi bau mulut itu indikasi bahwa mereka ada gangguan kesehatan tertentu gitu dok. Iya, benar sekali Kak. Jadi tadi kan penyebabnya dari rongga mulut atau dalam tubuh ya, luar rongga mulut. Jadi bau mulut itu kalau seorang udah mengeluhkan bau mulut sebaiknya sih periksakan ya. Jadi nanti pertama pasti ke dokter gigi ya karena berasal dari rongga mulut. Nanti dilihat dulu tuh, jadi kalau misalnya ada bau mulut dilihat ada plak dan karang gigi otomatis harus bersihkan karang gigi dulu. Terus dilihat gigi-giginya berlubang, lalu misalnya ada gigi palsunya bersih atau enggak, gimana rutin menjaga kebersihan gigi palsunya sendiri atau tidak. Lalu misalnya kita periksa di rongga mulut, gigi mulut dan mukosa atau jaringan sekitarnya itu normal-normal aja, nggak ada yang mengkhawatirkan. Kita anamnesa tuh lebih jauh. Ibu pernah ada keluhan apa? Nah nanti dari situ kita bisa mengerucut tuh, misalnya ya udah ibu coba konsul ke penyakit dalamnya gitu, kita rujuk seperti itu. Kan memang itu salah satu alarm sih, alarm tubuh gitu ya, gitu kayak memang waktu itu juga pasien mengeluh, iya dok suami saya mengeluhkan bau mulut nih udah tergolong udah hampir lansia.
saya periksa memang ada karang gigi. Ibu kapan terakhir bersihin karang gigi? Udah lama Dok, udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Oh iya memang harus rutin Bu, 6 bulan sampai setahun sekali bersihin karang gitu. Jadi ya memang alarm ya, alarm Iya kan, untuk orang. tubuh kayak ngasih alarm bahwa "Ini ada sesuatu nih di tubuhnya gitu. Iya Ya. betul. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Saya Yeti dari Surabaya. Anjeh Bu Yeti di Surabaya, mau tanya apa nih Bu Yeti ke Dokter Zahra? Iya, gini, tadi kan dokter bilang kalau misalkan bau mulut itu kan bisa dari lidah itu yang ada putih-putihnya itu bisa disikat pakai sikat gigi yang lembut gitu ya. Kalau misalkan tidak disikat, karena kadang kan saya takut mungkin tambah keluar darahnya atau luka atau apa, apakah bisa dengan sendirinya hilang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan orang tua saya, papa mama itu kan giginya itu banyak yang rusak. Yang saya tanyakan itu gigi rusak itu bisa menurun atau enggak? Karena saya sendiri juga sudah banyak yang rusak gitu, yang saya takutkan ke anak saya, cucu saya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lem gigi palsu itu apakah berbahaya ya kalau misalkan kalau namanya dilem kan otomatis kan masuk di mulut, kemungkinan bisa ketelan atau gimana itu. Itu aja, makasih. Oke, sebelum ditutup Bu Yeti, Dokter Zahra ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Yang gigi palsu itu lem tuh maksudnya produk yang gigi palsunya tetap bisa dilepas pasang ya Bu, bisa dibersihkan secara reguler. Iya, kita kan lihat di TV itu kan ada yang di apa namanya lem-lem itu loh, yang saya tanyakan seperti itu ya. Jadi mau lagi survei juga nih Bu Yeti ya. Yang di TV itu kan ada kan iklan-iklan itu yang dilepas itu terus dikasih lem atau apa itu kan? Betul. Ya itu yang saya tanyakan. Baik. Oke, sudah jelas Dok? Jelas. Oke, matur suwun Bu Yeti, terima kasih. Selamat pagi, saya selalu ya Bu Yeti di Surabaya, terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, semoga saya nggak lupa ya. Yang pertama itu putih-putih di lidah, itu takut kalau disikat takutnya berdarah atau luka. Bisa hilang sendiri nggak sih? Ya, nggak bisa. Jadi harus mekanis Kak. Kalau mekanis tuh maksudnya dengan disikat. Jadi kalau pakai obat kumur aja memang nggak bisa hilang si lapisan putih itu. Sikatnya sebenarnya nggak perlu kasar-kasar. Jadi cukup tekanan normal ya. Jangan sampai berdarah gitu. Jadi dan yang penting sikat giginya yang lembut gitu. Nggak apa-apa, aman, hati-hati dibersihkan. Itu tetap ya Dok, maksudnya sikat giginya dikasih pasta gigi kah atau gimana? Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa gitu. Jadi sikat gigi tanpa pasta gigi juga nggak apa-apa. Tapi dengan pasta gigi sedikit secukupnya aja juga boleh. Tergantung kenyamanan pasien aja. Gitu. Karena mungkin ada yang kayak kalau nggak pakai pasta gigi itu rasanya agak aneh ya. Jadi kayak nggak tahu sih kalau saya ya itu rasanya agak aneh. Jadi tapi harus pakai pasta gigi setidaknya ada kayak distractingnya gitu, kayak ada aroma-aroma lain yang tidak berfokus pada aroma di sekitar lidahnya gitu ya. Itu terserah kembali ke kenyamanan masing-masing ya. Oke, yang kedua Dok, saya lupa nih apa tadi ya. Keturunan tuh yang kedua ya? Keturunan. Oh iya, keturunan, gigi rusak. Ya. Gigi rusak keturunan itu benar ya. Jadi keturunan itu memang berbagai macam yang diturunkan. Jadi dari kondisi air ludah itu komposisi air ludah, terus anatomi gigi, anatomi satu gigi sendiri ataupun susunan gigi-giginya itu kan semua berkontribusi pada kerusakan. Jadi maksudnya resiko kerusakan pada gigi gitu. Nah, yang kedua yang paling utama juga adalah kebersihan gigi mulutnya juga gitu. Jadi kalau orang tuanya tidak mengajarkan, jadi orang tuanya nih sendiri memang ignorance ya terhadap kesehatan gigi mulut. Terus akhirnya dia juga nggak mengajarkan kan ke anak, menganggap itu hal yang tidak penting gitu. Jadi ya anaknya juga ikut merasa kebersihan gigi mulut nih nggak penting. Jadi ya itu yang diturunkan itu secara anatomi rongga mulut dan secara kebiasaannya itu diturunkan memang. Jadi bukan hanya secara
di anatomi tubuhnya, tapi kebiasaan yang dibentuk sebagai pola asuh orang tua ke anak. Karena kan anak ini good imitator ya, mereka peniru yang ulung. Sehingga ketika orang tuanya punya habit seperti apa untuk oral hygiene-nya, mereka akan niru. Gitu. Betul. Oke, yang ketiga adalah seputar gigi palsu yang di lem itu yang sering lihat di TV. Kayaknya Bu Yeti ini lagi survei ya, kayaknya pengen pakai gigi palsu. Tapi kok takut ya di lem, takut ketelan gitu ya. Takut ketelan apa, lemnya apa giginya ini Dok atau gimana? Jadi lem itu sebenarnya hanya alat bantu ya. Jadi sebenarnya kalau gigi palsu yang ideal, yang baik itu sebenarnya nggak perlu ada lem-lem khusus gitu. Jadi dengan kalau gigi yang udah hilang semua nih, ompong semua, itu dia lemnya itu dengan air ludah Kak. Jadi air ludah dengan mukosa atau jaringan, misalnya kalau gigi atas di langit-langit itu dia udah jadi lem sendiri. Nah kalau gigi yang masih ada giginya gitu, dia penyangganya juga gigi-gigi lainnya gitu. Jadi kalau misalnya gigi palsunya masih bagus, masih baik, idealnya memang nggak usah pakai lem. Tapi kalaupun harus pakai lem, misalnya sudah lama terus pasiennya belum sempat kontrol ke dokter gigi, nggak masalah gitu. Dan aman aja sih bahannya, karena memang itu kan diciptakan untuk di rongga mulut ya. Oke, aman ya Bu Yeti ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti ya di Surabaya. Matur nuwun. Oke Dok, setelah dari telepon kita beralih ke DM Instagramnya. Banyak nih hari ini ya. Dari Mbak Winda. Dok, papa saya itu setahu saya dulu nggak bau mulut, tapi sering bertambah umur, sekarang usia 71 kok jadi bau mulut padahal rajin sikat gigi. Itu kenapa ya? Terima kasih. Dulu nggak bau mulut, sekarang usia 71 jadi bau mulut. Itu kenapa ya Dok? Ya, padahal rajin sikat giginya. Ya, nah itu kalau bingung sendiri di rumah berarti periksakan ke dokter gigi. Tapi ini mungkin tadi sempat kita bahas juga ya, masalah orang tua tuh Dok, lansia. Itu concernnya banyak orang. Gak berkorelasi sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya usia 71, setelah diperiksa pelakaran gigi, gusinya juga sehat, pelakaran gigi nggak ada, lalu gusinya juga sehat-sehat aja, ya harusnya tidak menimbulkan bau mulut gitu. Jadi memang balik lagi kalau merasa sudah membersihkan gigi mulut dengan baik ya, dengan efektif, semua permukaan disikat, kok masih bau mulut, ya berarti coba segera periksakan ke dokter gigi gitu. Nah kemudian mungkin ini kan usia 71, mungkin ya Dok ya, mungkin kita kan nggak tahu kondisinya apa-apanya Mbak Winda nih. Ada pemakaian gigi palsu juga mungkin bisa nggak sih? Karena akhirnya perawatannya kurang maksimal sehingga bisa menyebabkan bau mulut juga. Betul, betul. Jadi yang seperti tadi disebutkan gigi palsu yang tidak dibersihkan secara reguler tuh, dia bisa di antara gigi palsu dengan jaringan lunak atau dengan antara gigi palsu dengan gigi itu kan sumber atau ada space celah yang bisa masuk makanan, sisa makanan, kotoran, ada bakteri juga di situ. Itu yang bisa menimbulkan bau mulut. Makanya disarankan kan sehari itu gigi palsu itu dibersihkan 2 kali disikat menggunakan sikat gigi. Setelah kita sikat gigi palsunya dilepas, harus disikat di semua permukaan gitu, baru dipakai lagi. Nah itu gitu. Jadi pemakaian gigi palsu pun harus ada standar perawatannya supaya tidak menimbulkan bau mulut ya Dok ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Winda. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana cara yang sangat efektif untuk menghilangkan bau mulut. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zara Khairiza ASPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ngomongin gimana caranya mencegah atau mengatasinya gitu ya. Ya sebenarnya bagusnya mencegah ya supaya tidak terjadi bau mulut gitu. Nah ada beberapa concernnya banyak orang nih. Kalau kita ngomongin tentang oral hygiene itu ada beberapa faktor. Mungkin karena pasta giginya, mungkin penggunaan dental floss, mouthwash juga buat kumur. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pasta giginya dulu deh gitu ya. Ada nggak sih Dok, maksudnya kayak pasta gigi khusus? Kan sekarang itu banyak banget ya jenis-jenis pasta gigi. Ada yang berfluorid, tidak berfluorid, ada SLS, non-SLS gitu. Dan banyak deh itu di pasaran itu banyak banget. Ada nggak sih kayak yang karena orang pikir gini, karena kadang-kadang ya Dok, kayak ini sugesti orang sih. Jadi kayak ada fragrance tertentu gitu ya, entah yang minty dan lain sebagainya yang membuat mereka ngerasa kayak, ini bikin seger mulut nih gitu. Jadi hilang bau mulutnya. Nggak tahu berapa lama lagi bau gitu. Nah ini pengaruh nggak sih penggunaan pasta gigi dengan ingredients-nya atau gimana? Jadi kalau pasta gigi saya selalu bilang pasien nggak apa-apa apa aja yang penting ada fluoride-nya. Itu yang paling penting ada fluoride. Lalu kalau SLS itu
selama dalam batas wajar masih di-approve sama BPOM itu saya rasa nggak ada masalah sih ya. Jadi apa aja yang penting ada fluoride-nya. Lalu penggunaan setelah sikat gigi yang paling penting kan sikat gigi. Yang kedua memang flossing atau yang masyarakat Indonesia belum Itu begitu familiar ya? Ya, belum familiar dan belum rutin ya. Itu sebenarnya dental floss atau menggunakan dental floss, berflossing itu memang harus rutin setelah sikat gigi gitu di semua sela-sela gigi karena pakai sikat gigi kan tidak bisa menjangkau daerah tersebut. Yang kedua menggunakan mouthwash itu sebenarnya seperti suplemen sih Kak. Jadi mouthwash yang beredar di pasaran ya. Jadi kalau mouthwash beredar di pasaran itu kan memang terutama yang mengandung CPC ya. CPC itu bisa sebenarnya mengurangi bau mulut. Dia lebih ke masking agent. Jadi menutupi bau mulutnya gitu. Kalau misalnya obat-obat kumur tertentu misalnya yang mengandung klorhexidin itu kan antibakteri ya, klorhexidin, povidone iodin itu biasanya harus diresepkan oleh dokter karena nggak bisa berkepanjangan juga nanti mengganggu keseimbangan bakteri juga di dalam mulut gitu. Jadi mouthwash boleh-boleh saja memang, tapi memang kalau menurut studi itu hanya sementara karena sebagai masking agent aja. Ini yang beredar di pasaran ya maksudnya. Baik lagi sebenarnya kalau oral hygiene itu sikat gigi secara mekanis itu yang paling penting dan flossing gitu. Itu tuh. Oke, kita mulai dari obat kumur dulu deh. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya dalam hati ya. Dok, saya tuh pakai obat kumur tapi kok malah kering ya mulutnya malah jadi bau. Itu biasanya ada ingredients apa sih dok yang dalamnya yang membuat jadi kondisinya seperti kan niatnya pingin wangi gitu ya atau gimana tuh? Ya jadi disarankan itu kalau obat kumur yang di pasaran jangan yang mengandung alkohol karena itu berefek pada bisa bikin mulut kering. Begitu kalau jangka panjangnya ya itu menurut penelitian bisa menyebabkan kanker mulut gitu. Jadi memang dihindari obat-obat kumur yang mengandung alkohol. Gitu. Sekarang sebenarnya juga studi-studi udah banyak meneliti obat kumur ini menggunakan essential oil jadi yang natural-natural itu. Cuma untuk di pasaran mungkin belum terlalu banyak produknya ya. Makanya banyak studi yang balik lagi mana nih yang natural aja nih untuk obat kumur gitu. Nah, ini belum banyak yang paham pasti dok ya. Nah ini harusnya menjadi pengetahuan bersama bahwa ini sangat penting gitu ya. Terus kemudian penggunaan dental floss yang belum familiar itu sebenarnya semua orang harus pakai dental floss atau yang kan ada dok, maksudnya giginya itu yang celahnya itu ada yang rapat banget, ada yang lumayan gitu tuh itu ada atau semuanya tetap harus pakai? Ya, jadi untuk susunan gigi pada umumnya ya yang rapet itu dental floss, apalagi yang berjejal itu sangat disarankan menggunakan berjejal tuh bertumpuk-tumpuk. Itu sangat disarankan menggunakan dental floss. Tapi memang kalau pada pasien-pasien yang renggang-renggang giginya, misalnya lansia yang tidak menggunakan gigi palsu sehingga giginya bergerak jadi renggang-renggang itu disarankannya sikat gigi interdental. Jadi dia bentuknya seperti tusuk gigi tapi di ujungnya ada brush. Jadi ada sikat-sikat kecil. Nah itu bisa untuk gigi yang jarang-jarang Kak gitu. Untuk celahnya itu kan agak sulit juga menggunakan sikat gigi biasa gitu. Gitu ya, oke. Cara nyikat giginya juga? Ya sebenarnya yang penting arahnya tidak horizontal ya. Jadi atas bawah gusi gigi dan agak memutar gitu. Dan yang penting semua permukaan disikat. Soalnya kadang pasien gigi belakang suka susah, nggak disikat, berlubang. Jedok-jedok gitu ya. Padahal tetap harus dibersihkan semua ya dok ya. Oke, kalau sudah sikat gigi, dental flossing, obat kumur sesuai dengan anjuran, ya kembali lagi ke oral hygiene bisa meminimalkan risiko terjadinya bau mulut. Oke, terima kasih Dokter Zara. Hari ini kita punya bekal yang baik supaya kita nyaman, orang-orang di sekitar kita juga nyaman. Terima kasih dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Zara. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat nanti malam sebelum bobo, sikat gigi dulu ya supaya nggak bau mulut. Sampai jumpa. Terima kasih dok.